Selamat siang teman-teman, salam dan bahagia. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh Bapak Anu Sutikto. Mohon izin, saya Ina Dewa Siti dengan membawa 02.001.087 sebagai moderator dari kelompok 3 dengan anggota yang pertama ada Anggun Mulyana Septiaminggu dengan membawa 02.001.147, ada Alvina dari Hidayat Tunisa dengan membawa 02.001.15207, ada Yohana Lestarina Nabil dengan 02.020.15212, ada Beka Fitri Nugroho dengan 02.020.15218, dan yang terakhir ada Muhammad Rizaldi Firmansyah dengan 02.020.15240. Kami di sini akan membahas tentang hakikat, ciri-ciri, jenis, dan contoh fiksi. Yang pertama akan dibacakan oleh Mbak Anggun Mulyana Septiaminggu. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Saudari Irna telah mempersilakan saya untuk membacakan materi yang pertama. Yang pertama yaitu pengertian hakikat fiksi. Menurut Abraham pada tahun 1981, halaman 61, bahwa pengertian fiksi adalah cerita rekaan atau cerita khayalan karya naratif yang tidak menyarankan pada kebenaran sejarah. Menurut Altenberg dan Lewis pada tahun 1966, halaman 14, bahwa pengertian fiksi adalah menyajikan permasalahan manusia dan kemanusiaan, hidup dan kehidupan. Menurut Nurdiantoro pada tahun 2010, halaman 2, dalam bukunya Teori Pengkajian Fiksi, yang mengungkapkan bahwa definisi fiksi adalah sebagai prosa naratif yang memiliki sifat imajinatif, akan tetapi biasanya masuk akal dan mengandung kebenaran yang mendramatisasikan hubungan antar manusia. Menurut Chris Marsanti, pengertian fiksi merupakan suatu karangan yang berisi kisah atau juga cerita yang dibuat dengan berdasarkan khayalan atau imajinasi pengarang. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa fiksi merupakan suatu karya sastra yang berupa cerita rekaan atau khayalan yang berasal dari imajinasi pengarang yang biasanya masuk akal dan mengandung kebenaran yang mendramatisasikan hubungan-hubungan antar manusia. Next. Selanjutnya, ciri-ciri fiksi. Yang pertama, fiksi menggunakan bahasa yang mengandung makna konotatif. Yang kedua, fiksi dipengaruhi oleh subjek pengarang. Yang ketiga, fiksi merupakan kisah rekaan. Yang keempat, pengarang bebas menuliskan sesuatu untuk menyampaikan pesan. Selanjutnya, ini jenis fiksi. Menurut Kosasi pada tahun 2019, teks fiksi terdiri atas cerita rakyat, cerita fantasi, cerita pendek, cerita inspiratif, puisi rakyat, puisi baru, dan drama. A. Cerita rakyat. Cerita rakyat merupakan cerita yang berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan disampaikan secara turun-temurun. Selain sebagai media hiburan, cerita rakyat berfungsi sebagai sarana pendidikan, menyampaikan pesan-pesan moral. Cerita rakyat bersifat anonim atau tidak jelas pengarangnya, karena masyarakat pada waktu itu memiliki sifat gotong royong yang sangat kuat. Latar dan penokohan cerita rakyat bersifat khas, yakni lebih banyak menggambarkan latar belakang atau kondisi dan budaya masyarakat tertentu. Baik, materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Irna. Kepada Saudari Irna, saya persilahkan. Terima kasih Mbak Anggun. Materi selanjutnya yaitu ada secara garis besar cerita rakyat terbagi menjadi beberapa jenis. Satu, mito, yakni cerita tentang suatu kepercayaan, misalnya tentang para dewa. Kedua, ada sake, yakni cerita tentang kehidupan raja dan kepahlawanan. Ketiga,
legenda, yakni cerita asal-usul suatu tempat, binatang, dan benda-benda lainnya. Keempat, ada fabel, yakni cerita yang bertokohkan binatang. Teks cerita rakyat memiliki ciri-ciri kebahasaan sebagai berikut. Pertama, menggunakan kata-kata yang menyatakan urutan waktu seperti pada suatu ketika, pada zaman dahulu, kemudian, dan akhirnya. Kedua, menggunakan kata kerja tindakan seperti mengembara, menggigit, menerjang, melompat, memanjat, dan memangsa. Ketiga, menggunakan kata kerja yang menggambarkan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan para tokohnya. Misalnya, membisu, mengeluh, menggerang, tertunduk lesu. Keempat, menggunakan kata-kata yang menggambarkan keadaan atau sifat tokohnya seperti bingung, lapar, kurus, kuat, licik, dan sombong. Kelima, menggunakan kata sandang seperti si, sang, pada jenis cerita fabel. Keenam, menggunakan sudut pandang tokoh ketiga. Pencerita tidak terlibat dalam cerita yang disampaikannya. Ketujuh, menggunakan dialog. Selanjutnya, cerita fantasi. Cerita fantasi merupakan cerita yang sepenuhnya dikembangkan berdasarkan khayalan, imajinasi, atau fantasi, menurut Kasasi pada tahun 2019. Cerita fantasi tidak mungkin terjadi di alam nyata. Misalnya, binatang yang berperilaku seperti manusia, seseorang yang bisa terbang atau menghilang. Dengan demikian, beberapa jenis cerita klasik seperti fabel dan legenda dapat dikategorikan sebagai cerita fantasi. Cerita fantasi memiliki struktur sebagai berikut. Pertama, ada orientasi, berisi pengenalan tema, tokoh, dan latar. Kedua, ada komplikasi, berisi cerita tentang masalah yang dialami tokoh utama. Pada bagian ini, peristiwa-peristiwa di luar nalar ini biasanya terjadi. Ketiga, ada resolusi, merupakan bagian penyelesaian dari masalah yang dialami tokoh. Lalu, cerita fantasi memiliki kaidah kebahasaan seperti berikut. Pertama, menggunakan kata-kata yang menyatakan urutan waktu. Kedua, menggunakan kata kerja tindakan. Keempat, menggunakan kata kerja yang menggambarkan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan para tokohnya. Keempat, menggunakan kata-kata yang menggambarkan keadaan atau sifat tokohnya. Kelima, menggunakan dialog. Lalu, untuk cerita pendek. Cerita pendek atau cerpen adalah cerita rekaan yang menurut wujud fiksinya berbentuk pendek. Menurut Kasasi 2019. Cerita pendek memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, alur lebih singkat. Kedua, tokoh yang dimunculkan hanya beberapa orang. Ketiga, latar yang dilukiskan hanya sesaat dan dalam lingkungan yang terbatas. Empat, tema dan nilai-nilai kehidupan yang disampaikan relatif sederhana. Teks cerita pendek memiliki struktur sebagai berikut. Pertama, orientasi. Kedua, komplikasi. Dan ketiga, resolusi. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Alfidoni Indonesia. Silahkan. Baik, terima kasih Mbak Irna. Selanjutnya saya akan memaparkan materi, yaitu tentang ciri-ciri kebahasaan cerita pendek. Ada sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan kata-kata yang menyatakan urutan waktu seperti sore tadi, awal bulan, kini, dan akhirnya. Yang kedua, menggunakan kata kerja tindakan seperti menjawab, mengurus, mengantar, mengasuh, mengambil, dan mengajak. Yang ketiga, menggunakan kata kerja yang menggambarkan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan para tokohnya. Misalnya, mengangguk-angguk, tersenyum, mengecewakan, menyenangkan, menatap lembut, dan menghela nafas. Yang keempat, menggunakan kata-kata yang menggambarkan keadaan atau sifat tokohnya seperti sedang sedih, gelisah, penakut, dan bersabar. Yang terakhir, menggunakan dialog sebagai gambaran atas percakapan yang terjadi antar tokoh. Next. Yang D, cerita inspiratif.
Cerita inspiratif merupakan jenis teks narasi yang menyajikan suatu inspirasi keteladanan kepada banyak orang, menurut Kosasih 2019. Teks cerita inspiratif memiliki struktur sebagai berikut. Yang pertama, orientasi. Orientasi berisi pengenalan peristiwa, tokoh, ataupun latar cerita. Yang kedua, komplikasi. Merupakan cerita tentang masalah yang dialami tokoh utama. Masalah dapat berupa konflik batin atau pertentangan dengan tokoh lain. Yang ketiga, resolusi. Resolusi menceritakan penyelesaian dari masalah yang dialami tokoh. Yang keempat, koda. Koda berisi bagian akhir dari suatu cerita, biasanya berupa ulasan hikmah atas peristiwa yang dialami tokoh utama. Lalu, teks cerita inspiratif memiliki kaidah kebahasaan sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan ungkapan-ungkapan yang bernada syarat atau persuasif, seperti hendaknya, sebaiknya, dan jangan. Yang kedua, menggunakan kata kerja tindakan, seperti mengembara, membeli, menggapai-gapai, melompat, berjalan, berlari, menipu, bermusyawarah, menasihati, dan mengusulkan. Yang ketiga, menggunakan kata kerja yang menggambarkan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan para tokohnya. Kata-kata itu seperti membisu, mengeluh, mengerang, dan tertunduk lesu. Materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Yohana Lestarinalaki. Silakan. Terima kasih Mbak Alfi. Selanjutnya yaitu yang keempat, yaitu menggunakan kata-kata yang menggambarkan keadaan atau sifat tokohnya seperti bingung, lapar, kecewa, sedih, dan sombong. Yang kelima, menggunakan kata ganti orang pertama dan ketiga tunggal atau jamak. Yang keenam, menggunakan dialog advokasi 2019. Selanjutnya, puisi rakyat. Puisi rakyat merupakan jenis puisi yang berkembang pada kehidupan masyarakat sehari-hari sebagai suatu tradisi masyarakat setempat. Puisi ini tersebar secara lisan, pada umumnya bentuknya bersifat baku atau terikat oleh berbagai ketentuan, seperti banyaknya larik setiap bait, banyaknya suku kata pada setiap lirik ataupun pola rimanya. Contoh puisi rakyat adalah pantun dan syair. Struktur puisi rakyat terikat oleh ketentuan baku. Demikian pula dengan kaidah kebahasaannya. Mempunyai pola yang baku pada jenisnya pantun berbeda dengan puisi. Selanjutnya, puisi baru. Puisi baru disebut juga puisi bebas. Puisi baru merupakan puisi tidak terikat oleh jumlah lirik satu kata ataupun pola rimanya. Bentuk dan isi puisi tersebut lebih bebas. Puisi di atas tidak terikat oleh berbagai ketentuan baku. Itulah karakteristik dari puisi baru. Struktur puisi baru berupa bait-bait. Setiap bait terdiri dari satu atau beberapa larik. Kaidah kebahasaannya dalam puisi baru pun lebih bebas, tidak memiliki pola baku seperti puisi rakyat. Kaidah-kaidah kebahasaan puisi baru sebagai berikut. Diksi, pengimajian, pos, dan rima. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Deka. Selanjutnya, drama adalah cerita konflik manusia. Ekspresikan dengan menggunakan percakapan dan lakuan pada pentas di hadapan penonton. Struktur drama berbentuk alur atau babak dan adegan yang pada umumnya tersusun sebagai berikut. 1. Prolog adalah pembukaan atau pendahuluan drama dalam sebuah drama. 2. Dialog merupakan media kegiatan yang drama yang diharapkan dapat menggambarkan kehidupan dan watak manusia, problematika yang dihadapi, dan bagaimana manusia dapat menyelesaikan persoalan hidupnya. Dalam struktur drama terkandung pula dua hal, yakni wawanjang dan pramagum. Wawanjang berupa dialog atau percakapan yang harus diucapkan oleh tokoh cerita. Pramagum berupa petunjuk perilaku, tindakan, atau perbuatan yang harus dilakukan oleh tokoh. Kaidah kebahasaan yang menandai teks drama
Kalimat langsung dalam drama lazimnya diapit oleh dua tanda petik. 3. Teks drama menggunakan kata ganti orang ketiga pada bagian prolog atau epilognya. Kata ganti bukan ada karena melibatkan banyak pelaku atau tokoh. Kata ganti yang digunakan pada bagian dialog adalah kata ganti orang pertama dan kedua. Dialog dalam teks drama tidak lepas dari kata-kata tidak baku dan kosakata percakapan seperti kok, sih, dong, oh. Di dalamnya juga bentuk ditemukan kalimat seru, suruhan, dan pertanyaan. Selanjutnya, kata ganti yang digunakan pada bagian dialog adalah kata ganti pertama dan kedua. Selanjutnya, dialog dalam teks drama tidak lepas dari kata-kata tidak baku dan kosakata percakapan seperti kok, sih, dong, oh. Di dalamnya juga banyak ditemukan kalimat seru, suruhan, dan pertanyaan. Selain itu, teks drama memiliki ciri-ciri kebahasaan sebagai berikut. 1. Menggunakan kata-kata yang menyatakan urutan waktu atau kondisi temporal, seperti sebelum, sekarang, setelah itu, mula-mula, kemudian. 2. Menggunakan kata kerja menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi, seperti menyuruh, menubatkan, menyingkirkan, menghadap, beristirahat. 3. Menggunakan kata kerja yang menggambarkan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan para tokohnya, seperti contoh, merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, mengalami. 4. Menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Contoh, ramai, bersih, baik, gagah, kuat. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Mas Riyadi. Terima kasih Mas Deka atas waktunya. Contoh fiksi, Cici dan Serigala, karya Lili Khoir. Sore itu 3 kelinci kecil, Cici, Pusi, dan Upi bermain bersama di tempat lapang di hutan. Tiba-tiba Cici melihat sesuatu tergeletak dan dalam bungkus plastik. Hei teman-teman, lihatlah, Cici berteriak sambil menunjuk ke arah bungkusan plastik. Wah, makanan teman-teman, teriak Upi. Asik, sore ini kita makan enak. Pusi bersorak kegirangan. Cici mengambil kue itu, membuka bungkusnya dan tercium aroma harum dari kue itu. Tiba-tiba muncul niat liciknya. Ah, pasti nikmat sekali, apalagi jika aku makan sendiri tanpa berbagi dengan mereka. Gumannya dalam hati. Teman-teman, sepertinya kue ini bekal Pak tukang kayu yang sering ke hutan ini. Mungkin dia baru saja ke sini dan belum pergi terlalu jauh. Bagaimana jika kususulkan kue ini? Bukankah menolong orang juga perbuatan mulia? Cici meyakinkan temannya. Raut kecewa tergambar di wajah Upi dan Pusi. Mereka gagal makan kue yang beraroma lezat. Cici berlari menjauhi temannya dan memakan kue itu sendiri. Tiba-tiba, bruk, ah, tolong, Cici menjerit keras. Seekor serigala muncul dari balik semak dan langsung menerkam tubuh mungil Cici. Cici pun menangis dan terus berteriak minta tolong. Cici memutar otak mencari cara bagaimana agar ia bisa bebas dari cengkeraman serigala itu. Akhirnya ia mendapatkan ide. Pak Serigala, aku punya 2 teman di sana. Bagaimana jika mereka aku jemput ke sini supaya kamu dapat makanan lebih banyak lagi? Cici berusaha mengelabui serigala itu. Baiklah, segera panggil mereka, tapi aku harus ikut di belakangmu, jawab serigala. Pelan-pelan saja ya, supaya mereka tidak mendengar langkah kakimu. Aku khawatir mereka akan lari ketakutan. Cici pun berlari ke arah teman-temannya yang ditinggalkan dengan pelan. Dari hal itu, Cici berlari sekuat tenaga sambil sesekali memanggil temannya. Ups, kaki Cici tiba-tiba terasa ada yang menarik. Ia pun menjerit dan bahkan tidak berani membuka mata. Jangan Pak Serigala, jangan makan aku, ampuni aku. Ini aku Ci, bukalah matamu. Ini Upi dan Pusi. Ayo cepat Ci. Dengan rasa kebersamaan mereka pun akhirnya selamat
Napas mereka tersengal-sengal, keringatnya bercucuran. Cici menangis terseduh-seduh. Hihi, maafkan aku teman-teman. Aku bersalah pada kalian. Aku telah berbohong. Cici akhirnya menceritakan kejadian yang sebenarnya. Temannya tidak marah apalagi membencinya. Cici pun berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Sudahlah Ci, kami memaafkanmu, kata Pusi dengan bijak. Terima kasih kawan, aku janji tidak akan mengulanginya lagi, jawab Cici dengan tulus. Saya kembalikan kepada Mbak Moderator, pada Mbak Irna. Terima kasih atas pembacaan materi. Terima kasih teman-teman. Dengan berakhirnya presentasi dan pembacaan materi oleh Mas Rizaldi, maka berakhir juga presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.